Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilyatun Nisa, NIM 1220020 dari kelas SC. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit materi untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Hukum Acara Perdata dan Pengadilan Agama. Langsung saja, soal yang pertama. Nah, sebelumnya kita bahas dulu mengenai apa sih itu subjek hukum. Subjek hukum ialah orang ataupun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Subjek hukum ini dapat bertindak sebagai penggugat, tergugat, intervensi maupun turut tergugat. Nah, para pihak harus ada dalam suatu gugatan untuk menghindari gugatan yang bersifat plurium-litis konsortium atau kurangnya para pihak yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima atau bersifat NO. Mengenai apa yang dilakukan para pihak di pengadilan, ini secara umum terdiri dari yang pertama, para pihak harus melaksanakan serangkaian prosedur yang telah ditetapkan pengadilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Yang kedua, para pihak juga harus melaksanakan panggilan yang disampaikan dari jurusita atas perintah ketua pengadilan. Yang ketiga, para pihak juga harus menghadiri setiap persidangan yang berlangsung. Yang keempat, mengikuti serangkaian prosedur secara tertib. Yang kelima, mempertahankan haknya di muka pengadilan. Dan yang keenam, melaksanakan suatu putusan yang telah ditetapkan oleh majelis hakim. Nah, ketika beracara, para pihak ini terdapat ketentuan khusus. Ketentuan khusus ini berdasarkan kedudukan dari masing-masing para pihak. Yang pertama, pihak penggugat. Pihak penggugat ialah pihak yang mengajukan gugatan karena merasa haknya dirugikan oleh pihak lain. Kehadiran pihak penggugat ini dapat mempengaruhi suatu putusan persidangan. Dengan ketentuan yang pertama, jika pihak penggugat atau kuasanya tidak hadir pada sidang pertama dan sidang kedua setelah panggilan secara sah dan patut, maka gugatannya dapat diputus secara gugur dan pihak penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara. Penggugat dapat mengajukan gugatannya sekali lagi setelah membayar biaya perkara yang sebelumnya. Yang kedua, jika penggugat hadir pada sidang pertama dapat memutuskan suatu putusan yang bersifat gugur. Yang ketiga, jika kehadiran pihak penggugat setelah itu terdapat ketidakhadiran pihak penggugat maupun kuasanya dua kali secara berturut-turut, maka dapat diputus secara kontradiktoir atau putusan tanpa adanya pihak penggugat. Nah, selanjutnya pihak tergugat. Pihak tergugat ialah pihak yang digugat di pengadilan karena dianggap telah merugikan hak orang lain. Kehadiran pihak tergugat ini juga dapat mempengaruhi suatu putusan persidangan dengan ketentuan yang pertama, jika pihak tergugat maupun kuasanya tidak hadir pada sidang pertama, maka sidang akan ditunda dan dilakukan pemanggilan secara tertulis, secara sah dan patut oleh jurusita atas perintah ketua pengadilan. Yang kedua, apabila sidang berikutnya pihak tergugat maupun kuasanya ini tidak hadir, maka dapat diputus secara first take atau putusan tanpa pihak tergugat. Namun, apabila pihak tergugat telah memenuhi panggilan, tidak dapat diputus secara first take. Dan yang terakhir, apabila setelah kehadiran pihak tergugat maupun kuasanya terdapat ketidakhadiran pihak tergugat dua kali secara berturut-turut, dapat diputus secara first take atau tanpa kehadiran pihak tergugat. Catatan di sini, jika penggugat maupun tergugatnya itu lebih dari satu, maka tetap dianggap hadir dan sebagian pihak yang tidak hadir akan dilakukan pemanggilan secara sah dan patut untuk sidang berikutnya. Yang ketiga, mengenai turut tergugat. Turut tergugat ialah orang yang tidak berkepentingan langsung terhadap perkara tersebut, tapi ada sangkut pautnya terkait dengan pihak maupun objek perkara yang bersangkutan. Nah, kalau turut tergugat ini tidak berkewajiban untuk melakukan apapun di persidangan, tapi
kehadiran turut tergugat dapat menentukan suatu putusan, karena untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah dan tidak layak untuk dijadikan turut tergugat. Nah, walaupun pihak turut tergugat ini tidak berkewajiban melakukan apapun di persidangan, turut tergugat wajib hadir pada sidang putusan karena mereka juga wajib tunduk dan patuh terhadap putusan majelis hakim. Yang keempat, mengenai pihak intervensi. Pihak intervensi ialah keikutsertaan pihak ketiga yang didasarkan atas prakarsa sendiri maupun ditarik oleh salah satu pihak yang berperkara agar ikut diperiksa dalam perkara yang sedang berlangsung. Nah, kalau pihak intervensi ini ada 3 macam, intervensi Threesomes, intervensi Voking, dan intervensi Fitzwaring. Kalau intervensi Threesomes itu pihak ketiga masuk dalam suatu perkara karena untuk membela kepentingannya sendiri, karena memiliki kesamaan objek terhadap perkara yang sedang berlangsung. Jadi kalau intervensi Threesomes ini dia masuk dengan sukarela. Nah, masuknya dia ini untuk membela kepentingannya sendiri. Kemudian dia ini memasukkan tuntutan kepada pihak yang berperkara. Yang kedua, intervensi Voking. Intervensi Voking ini berarti keikutsertaan pihak ketiga terhadap perkara penggugat maupun tergugat dengan memihak salah satu pihak. Kalau tergugat Voking ini biasanya berpihak kepada pihak tergugat, tapi di sini kepentingannya untuk membela diri kepentingan sendiri, tapi dia itu memihak pada salah satu pihak. Nah, yang terakhir itu intervensi Fitzwaring. Fitzwaring itu pihak ketiga atas kepentingannya ditarik pihak tergugat untuk ikut bertanggung jawab atas sesuatu yang digugat, karena apa yang digugat itu berkaitan dengan tanggung jawab pihak intervensi. Jadi kalau intervensi Fitzwaring itu pihak intervensi ditarik untuk bertanggung jawab terkait gugatan, karena gugatan itu berkaitan dengan pihak intervensi tersebut. Kalau pihak intervensi atau kuasanya itu wajib hadir dalam setiap persidangan yang berlangsung, karena kehadirannya ini dapat menentukan suatu putusan untuk mempertahankan objek perkara yang sudah dalam penguasaannya. Oke, lanjut soal yang kedua. Dasarnya hakim ini bersifat menunggu dan pasif. Menunggu artinya hakim hanya menunggu adanya gugatan yang diajukan di pengadilan. Hakim baru bekerja apabila ada gugatan yang masuk di pengadilan. Yang kedua, hakim ini bersifat pasif. Pasif hakim artinya hakim hanya memeriksa suatu gugatan yang diajukan. Hakim ini tidak dapat menentukan ruang lingkup atau pokok sengketa perkara, karena di sini para pihaklah yang berperan. Nah, mengenai yang dilakukan hakim di pengadilan itu tuh meliputi yang pertama, hakim harus menerima gugatan yang diajukan di pengadilan. Hakim maupun pengadilan dilarang menolak suatu gugatan yang masuk di pengadilan dengan alasan tidak ada dasar hukumnya atau dasar hukumnya tidak jelas. Yang kedua, hakim juga harus aktif memimpin serta menuntun para pihak dalam melaksanakan proses persidangan. Hakim ini harus menuntut setiap tahapan proses yang harus dilalui oleh para pihak. Nah, yang ketiga, ini hakim juga harus memeriksa setiap bagian tuntutan yang diajukan di pengadilan. Yang keempat, hakim juga harus mendengarkan keterangan dari para pihak. Dari mendengarkan keterangan para pihak ini, hakim dapat memberikan penilaian terhadap keterangan-keterangan maupun bukti yang disampaikan oleh para pihak. Nah, terus hakim juga harus mengadili setiap bagian tuntutan yang diajukan. Hakim juga harus memutus suatu perkara atau gugatan yang diajukan. Nah, dalam memutuskan perkara, hakim dilarang melanggar asas ultra petita atau memutuskan suatu putusan terhadap perkara di luar apa yang dituntut atau yang diminta.
dalam memutuskan suatu perkara ini, hakim juga dilarang ada tekanan dari pihak manapun. Hakim harus bersifat mandiri. Nah, selanjutnya setelah itu hakim juga harus membacakan suatu putusan. Jadi, mengenai pertimbangan terhadap permohonan yang dikabulkan maupun ditolak, ini nanti dicantumkan di dalam amar putusan yang nantinya dibacakan oleh hakim di sidang putusan. Dan yang terakhir, hakim juga harus bersifat aktif dalam menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai yang ada di masyarakat. Hakim juga harus aktif dalam menuntun masyarakat untuk memperoleh keadilan. Baik, kita masuk pada soal yang ketiga. Nah, sebelum mengetahui komparasi dari pengadilan negeri dan pengadilan agama, alangkah baiknya kita mengetahui perbedaan dari masing-masing pengadilan tersebut. Namun sebelumnya, pada dasarnya beracara perdata di pengadilan agama maupun pengadilan negeri itu secara garis besar itu sama. Yang membedakan itu hanya dasar hukum yang digunakan, karena dalam pengadilan agama itu ada dasar hukum khusus yang digunakan. Terus yang kedua dari kewenangannya juga. Terus yang ketiga itu dari perkara yang diadili dari masing-masing pengadilan tersebut. Langsung saja kita bahas tentang pengadilan agama terlebih dahulu. Pengadilan agama ialah pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau kewenangan absolut dari pengadilan agama ialah pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan suatu perkara yang terkait dengan hipersatek, yaitu wakaf, waris, wasiat, hibah, perkawinan, sedekah, infak, dan ekonomi syariah. Kalau kewenangan relatif dari pengadilan agama itu berdasarkan wilayah atau yurisdiksi pengadilan agama. Nah, ini berdasarkan dari pasal 118 IR yang mana satu, gugatan dapat diajukan di pengadilan di mana tempat tergugat berdomisili. Yang kedua, gugatan dapat diajukan di salah satu rumah tergugat apabila tergugat lebih dari satu. Yang ketiga, gugatan dapat diajukan di mana di tempat objek tersebut berada. Yang keempat, gugatan dapat diajukan di pengadilan yang telah dipilih atau disepakati. Dan yang kelima, gugatan dapat diajukan di pengadilan tempat penggugat apabila tergugat tidak diketahui keberadaannya atau tidak memiliki tempat tinggal. Kalau dasar hukum yang digunakan dalam pengadilan agama itu ada 3, Undang-Undang 1945, Pancasila, serta hukum-hukum Islam yang berdasarkan Al-Quran, Sunnah, serta Ijma'. Nah, yang keempat itu perkara yang dihadapi di pengadilan agama. Jadi pengadilan agama itu tidak hanya menangani perkara-perkara antara orang-orang Islam saja, melainkan juga menangani perkara-perkara yang berbau Islam. Jadi orang non-Islam ini dapat menyelesaikan perkaranya di pengadilan agama apabila orang non-Islam ini mau tunduk dan mau menundukkan diri dan patuh terhadap hukum Islam yang berlaku. Karena pengadilan agama ini tidak menangani agamanya, melainkan menangani jenis perkaranya gitu. Nah, selanjutnya mengenai pengadilan negeri. Kalau kewenangan absolut dari pengadilan negeri itu memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan suatu perkara yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum seperti uang prestasi, hak kepemilikan, maupun penguasa yang sewenang-wenang. Kalau kewenangan relatif dari PN ini berdasarkan pasal 118 HIR yang mana gugatan dapat diajukan di pengadilan tempat tergugat berdomisili, gugatan dapat diajukan di tempat salah satu tergugat apabila tergugat lebih dari satu, gugatan dapat diajukan di tempat objek sengketa itu berada, atau gugatan dapat diajukan di tempat penggugat apabila tergugat tidak diketahui keberadaannya atau tidak memiliki tempat tinggal. Kalau dasar hukum yang digunakan dalam pengadilan negeri itu dasar hukum Undang-Undang 1945 dan Pancasila.
Kalau perkara-perkara yang dihadapi oleh pengadilan negeri ini terkait dengan perkara-perkara pidana maupun perdata berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya soal yang keempat. Seperti yang kita ketahui bahwa hukum acara perdata di masa sekarang ini masih bersifat majemuk dan beraneka ragam, karena masih ada yang berpedoman terhadap BW, hukum adat maupun hukum Islam bagi para penganutnya. Misalnya, masih terdapat perbedaan penggunaan hukum perkawinan dalam perkara perkawinan antar agama. Juga terdapat perbedaan penggunaan hukum atas perkara waris. Nah, sebenarnya keberagaman hukum acara perdata ini tidak bermasalah karena dianggap memadai karena untuk mengatur perkara privat di masyarakat. Nah, kemudian kalau harapan saya sebagai mahasiswa hukum, saya berharap bahwa pemerintah ini terus melakukan inovasi untuk membentuk suatu peraturan baru seiring dengan perkembangan zaman, tetapi tidak melupakan hukum adat yang berlaku di masyarakat. Artinya bahwa peraturan baru ini seharusnya harus bisa membaur dengan hukum adat di masyarakat, sehingga peraturan perundang-undangan tentang hukum acara perdata ini dapat diterapkan di masyarakat luas. Baiklah, sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.